Dari kami melihat bahwa konflik politik ya istilahnya ya ini karena akan disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Partai Republik dan juga Partai Demokrat ini justru menyandera fiskal atau anggaran pemerintah AS. Dan kita lihat ini masalah yang sebenarnya pelik tapi sudah berulang terjadi berkali-kali. Kalau kita ingat dulu misalkan tahun 2011, 2013, 2018 sampai government shutdown terjadi pada era Presiden Donald Trump, ini kita lihat peluang hal tersebut kembali terjadi sebenarnya ada. Tapi solusi juga sebenarnya ada ke depan. Nah, memang kita lihat kita lebih di sisi yang optimis sama dengan pemerintah Indonesia maupun BI yang melihat bahwa resolusi ini akan terjadi mendekati deadline. Karena memang momentum debt ceiling ini digunakan oleh oposisi, dalam hal ini Partai Republik, untuk menekan pemerintahan yang berjalan under Biden untuk bisa mengakomodir kepentingan politik dari Partai Republik. Kita tetap optimis bahwa solusi akan tercapai nanti di bulan Juni menjelang deadline sebelum terjadinya government shutdown. Antisipasi apa yang harus disampaikan oleh pemerintah kita, terutama regulator seperti Bank Indonesia? Apakah ada rencana mitigasi? Ya, yang menurut kami paling penting itu adalah transparansi ya, bahwa proses politik dan juga proses ekonomi di Indonesia sampai saat ini kita lihat berjalan cukup independen, bahwa pemerintah tidak dengan mudah terpengaruh oleh sisi politik, dan ini yang menurut kita nantinya juga akan menjadi informasi yang paling penting bagi investor untuk menentukan apakah Indonesia memiliki risiko yang serupa atau tidak. Karena kalau kita lihat dari asal muasal krisis debt ceiling yang terjadi hari ini menunjukkan ini sebenarnya terjadi karena ketiadaan kebijakan yang mengikat seperti Indonesia. Kita punya batas defisit 3% dari GDP yang selama ini kita selalu laksanakan sesuai dengan undang-undang. Menurut kita ini sudah menjadi antisipasi pemerintah Indonesia jauh-jauh hari bahwa kebijakan fiskal itu sudah diatur oleh undang-undang dan tidak sensitif terhadap gejolak politik seperti yang terjadi di AS hari ini. Baik, seperti apa risikonya apabila ternyata gagal bayar di Amerika Serikat ini ternyata tidak ada solusinya dan akhirnya ini benar-benar terjadi dan mempengaruhi emerging market seperti kita? Iya, kalau misalkan memang pada akhirnya ya kita tidak mencapai pemerintah AS dengan Partai Republik tidak menemukan titik temu, maka menurut kami kemungkinan terjadi yang pertama itu adalah government shutdown. Ini menjadi jawaban nomor satu. Kenapa? Karena dengan pemerintah AS men-shutdown atau menghentikan operasi pemerintahnya, ini memastikan bahwa pemerintah bisa mendahulukan pembayaran terhadap obligasi. Baik itu kupon maupun pokoknya, pemerintah AS perlu memastikan bahwa mereka mampu membayar itu dulu. Prioritas utama adalah membayar kembali kupon dan juga pokok dari obligasi. Lantas kalau misalkan nanti shutdown itu ternyata tidak cukup mampu untuk menahan gagal bayar terhadap obligasi pemerintah AS, maka skenario terburuk yang akan terjadi itu adalah pemerintah AS gagal bayar. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Peluang terjadinya memang masih sangat rendah, tapi jika ini terjadi, dampaknya akan sangat signifikan terhadap pasar keuangan global. Kita hanya ikut saja, tidak spesifik terhadap Indonesia, tapi seluruh pasar global tentu akan terdampak. Seperti apa dampaknya untuk pasar keuangan global? Karena kalau kita lihat bila memang investor ternyata menarik uangnya dari Amerika Serikat, ada potensi juga mungkin investor akan menaruhnya di pasar emerging market seperti kita. Ya, justru kita melihat hal ini ya, kita melihat hal serupa di mana jika nanti terjadi gagal bayar, negara sebesar Amerika Serikat yang dianggap sangat prudent, memiliki rating triple A, rating tertinggi yang pernah diberikan oleh rating agency bisa terjadi gagal bayar, justru nanti kita melihat adanya peluang bahwa emerging market tidak akan dipandang sebelah mata, justru akan lebih diperhatikan oleh investor bagaimana kualitas ada di dalam emerging market. Memang kita tidak mengatakan bahwa seluruh emerging market punya kualitas, kita lebih meng-highlight bahwa Indonesia justru memiliki kualitas yang hari ini kita lihat lebih baik dibandingkan beberapa negara emerging market lainnya. Misalkan seperti Indonesia masih mencatatkan surplus APBN hingga bulan April yang kita lihat ini merupakan suatu prestasi di tengah kondisi global yang saat ini tidak menguntungkan.
Seberapa besar potensi aliran dana akan masuk ke emerging market seperti Indonesia kalau dibanding ke aset-aset safe haven seperti emas misalnya? Ya, memang kalau terkait dengan emas terutama ya, memang di tengah kondisi ketidakpastian tentu top of mind dari investor adalah berlindung di emas. Itu tetap menjadi pilihan utama. Tapi ketika ingin memiliki exposure kepada aset keuangan, kita lihat emerging market Indonesia dapat menjadi opsi bagi investor asing. Kita tetap optimis melihat bahwa arus inflow akan tetap masuk ke Indonesia, baik jika debt ceiling ini berhasil ada resolusi maupun tidak, kita tetap optimis melihat adanya inflow yang akan masuk. Ini merupakan prestasi pemerintah yang sudah dicapai dengan proses panjang dan ini waktunya investor asing untuk mulai melihat Indonesia sebagai pilihan yang menarik. Tingkat suku bunga Indonesia masih terjaga di 5,75%. Artinya kalau memang ini akan terus terjaga hingga akhir tahun 2023 dan mungkin ada risiko terjadi gagal bayar utang di Amerika Serikat, seberapa mungkin Anda lihat capital inflow ini akan semakin deras lagi masuk? Iya, dengan tingkat suku bunga 5,75 menurut kami ini tingkat yang sudah cukup ya, bahwa BI tetap memiliki suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga di AS. Namun jika terjadi gagal bayar di AS, ada kemungkinan untuk tingkat yield obligasi pemerintah AS itu akan meningkat. Dan ini dalam jangka pendek kita ekspektasikan akan menekan pasar keuangan Indonesia, tapi ini hanya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang jika terjadi gagal bayar, menurut kami ada kemungkinan nanti yield justru bergerak turun. Suku bunga justru bergerak turun karena perlu adanya penanganan khusus dari The Fed dalam hal ini sebagai bank sentral untuk menstabilkan pasar keuangan. Karena kita ketahui bersama bahwa pasar obligasi AS itu memiliki risiko sistemik, yang mana tentu The Fed tidak ingin terjadi krisis keuangan di pasar keuangan Amerika Serikat.